Bismillah, Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Qur'an dari wa yassir li amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi dalam kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit terkait dengan struktur pasar, margin pemasaran dan peran keduanya dalam penentuan harga. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rida Syakiruddin dari kelas teori harga C ya. Jadi dari background PowerPoint ini sedikit mewakili dari apa yang akan saya jelaskan. Jadi produk pertanian melambangkan disiplin ilmu saya sebagai anak pertanian, anak agribisnis. Yang kedua, di sini terlihat gambar persaingan pasar. Seorang berlomba-lomba untuk mencapai harga tertinggi dalam pasar. Yang ketiga itu penetapan harga. Jadi di sini saya akan mencoba memaparkan sependek pengetahuan saya terkait dengan struktur pasar, margin pemasaran dan peran keduanya dalam penentuan harga. Jadi sebelumnya saya meminta maaf atas beberapa kesalahan yang akan terjadi nantinya, karena sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan. Kita beralih ke slide kedua. Ketika berbicara tentang struktur pasar, tentunya hal yang pertama yang harus dikaji sebenarnya itu adalah pasar itu sendiri. Sebenarnya apa itu pasar? Ketika berbicara tentang pasar, mungkin yang terbayang di pemikiran kita yaitu pasar terong, pasar daya dan lain sebagainya. Tentu itu sudah benar, tapi dalam pengertiannya pasar adalah tempat bertemunya antara dua belah pihak, pembeli dan penjual. Karena kalau tidak bertemu antara pembeli dan penjual, itu tidak akan bisa dikatakan sebagai pasar, karena adanya pembeli dan penjual di satu tempat atau melalui media itu akan disebut sebagai pasar, seperti pengertian yang dijelaskan pada slide, mungkin bisa dibaca. Jadi struktur pasar, sebenarnya apa itu struktur pasar? Struktur pasar adalah informasi tentang perilaku usaha dan kinerja pasar yang dijelaskan melalui keadaan pasar. Jadi saya simpulkan di sini apa yang dilihat sekarang, keadaan pasar yang sekarang kita lalui, apakah itu monopolikah, oligopolikah, duopolikah, ataukah persaingan sempurna sebenarnya. Jadi jenis-jenis pasar itu dibedakan menjadi 4. Pasar persaingan sempurna, monopolistik, oligopoli, dan monopoli. Sini ada juga pasar persaingan tidak sempurna. Jadi selanjutnya kita beralih ke slide selanjutnya. Saya akan mencoba menjelaskan jenis-jenis pasar tersebut. Yang pertama itu pasar persaingan sempurna. Jadi dari suku katanya persaingan sempurna, saya bisa menyimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang dimana terdiri atas beberapa penjual dan beberapa pembeli, dan mereka menawarkan produknya secara homogen, dalam artian banyak, dan setiap pengusaha atau penjual menawarkan barang secara acak, identik dan sepenuhnya menggantikannya. Jadi di sini saya kegambarkan contohnya itu seperti pasar Tanah Abang. Seperti penjual baju. Di sana penjual baju tentunya akan memiliki harga yang sama karena persaingannya sangat ketat. Yang kedua, pasar monopolistik. Jadi ketika berbicara tentang monopolistik, yaitu hampir sama sebenarnya dengan pasar persaingan sempurna, memiliki banyak penjual dan banyak pembeli. Namun di sini bedanya itu karakternya. Contohnya perusahaan sampo. Tentunya perusahaan sampo itu sama memasarkan produk sampo, namun mungkin dalam kemasan berbeda. Mungkin ini rasa lavender ataukah yang satunya strawberry. Jadi itu. Kemudian pasar oligopoli. Jadi ketika berbicara tentang oligopoli, saya juga mengatakan pasar persaingan tidak sempurna karena dalam pasar ini jumlah produsen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah konsumen, sehingga ketika menetapkan harga
harus benar-benar melihat atau meninjau kondisi pasar. Contohnya saya contohkan ini sebagai perusahaan rokok. Di sini ada hanya sedikit perusahaan rokok, anggaplah Sempurna, Marlboro, Klasmil, itu adalah perusahaan rokok. Sedangkan yang ingin membeli itu banyak sekali. Jadi bagaimana cara ini perusahaan menawarkan barangnya ke konsumen supaya konsumen itu merasa puas dengan harga yang menguntungkan kedua belah pihak. Jadi dalam penentuan atau pengambilan keputusan ini sangat berpengaruh terhadap pasar lainnya. Contohnya saya contohkan ini. Contohnya itu perusahaan Marlboro. Bisa jadi dia menurunkan harganya, tentunya sangat mempengaruhi produk Surya. Kenapa? Pasti Surya bertanya, kenapa ini Marlboro menurunkan harganya, padahal kalau dihitung rugi itu. Jadi itu sangat mempengaruhi. Selanjutnya pasar monopoli. Jadi ini adalah pasar favorit saya sebenarnya karena keuntungan berasal dari kita sendiri. Jadi pasar monopoli itu berasal dari kata bahasa Yunani mono yang berarti satu, yaitu di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Jadi di sini sangat jarang kita jumpai karena memang pasar ini sangat sulit bagi masyarakat. Namun pasar ini dapat kita jumpai seperti Pertamina. Di sana Pertamina itu menjual barangnya namun dalam Pertamina itu dia harus mempertimbangkan dua aspek. Bagaimana cara bisa agar masyarakat bisa tidak terbebani dengan apa yang mereka jual, dan Pertamina juga untung karena ini adalah perusahaan pemerintah. Namun kadangkala kita menemukan monopoli di masyarakat kita sendiri, yaitu apabila terjadi kelangkaan dan ada satu atau dua toko, anggaplah gardu, yang menimbun sehingga membuat keadaan menjadi monopoli. Dia bebas menentukan harganya. Jadi ini juga bahaya sebenarnya, merugikan masyarakat. Kemudian pasar duopoli adalah keadaan di mana hanya dua perusahaan yang menguasai pasar. Karena hanya dua, tentunya dalam pengambilan keputusan itu sangat berpengaruh antara satu sama lain. Anggaplah sama seperti pasar oligopoli, namun ini hanya duopoli. Jadi anggaplah dua pasar, ketika pasar ini meningkatkan harganya, tentunya ini berpikir kenapa dia meningkatkan harganya, jangan sampai itu akan merugikan kita atau bahkan sebaliknya. Tentunya itu jadi pemilik pasar ini harus berpikir kuat dalam menentukan harganya supaya tidak kalah saing dengan pesaingnya. Selanjutnya kita beralih ke margin pemasaran. Ketika berbicara tentang margin ada beberapa pendapat, namun saya hanya memaparkan dua karena sudah jelas. Yang menurut Hasim 1994, margin pemasaran adalah perbedaan harga pada berbagai tingkat sistem pemasaran. Menurut FAO 2002, margin pemasaran adalah persentase bagian dari harga akhir yang diambil oleh fungsi pemasaran. Namun saya katakan kedua ini sangat benar sekali menurutku. Ini definisi margin pemasaran ini banyak dijelaskan beberapa ahli, namun pada intinya margin pemasaran adalah perbedaan antara harga yang dibayarkan konsumen dengan harga yang diterima produsen, yang merupakan penjumlahan semua biaya pemasaran yang harus dikeluarkan selama proses penyaluran suatu barang dari produsen dan konsumen. Kalau teman-teman bertanya kenapa lancar sekali di cara bicaranya, karena saya baca itu. Jadi saya katakan begini, margin pemasaran itu adalah selisih harga, di mana selisih harga itu akan menimbulkan suatu problematika nantinya. Kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi
Ya, kita lanjut. Tadi terjadi sedikit kesalahan, namun itu tidak menjadi masalah. Jadi selanjutnya di slide 5, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap margin pemasaran. Jadi kurang lebih ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap margin pemasaran. Jadi yang pertama itu sifat dan jenis produk. Jadi di sini keinginan konsumen itu berbeda-beda, sehingga menyebabkan sifat dan jenis produk juga berbeda. Yang kedua, banyaknya lembaga. Jadi di sini menjelaskan bahwa dari konsumen awal sampai konsumen akhir tentunya margin yang dikeluarkan tentunya juga berbeda. Yang kedua, upah tenaga kerja. Yang ketiga, jasa-jasa pemasaran. Jadi ini akan menyebabkan margin apabila terjadinya tidak efisien. Yang kelima, kesediaan membayar konsumen terhadap suatu barang yang dibeli. Jadi maksudnya ini adalah keinginan suatu konsumen itu berbeda-beda. Yang keenam, jadi pokok dari kelima ini adalah ini 6 masalah dalam proses pemasaran. Selanjutnya slide ke-6 yaitu rumus margin pemasaran. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan rumus dari margin pemasaran tersebut. Yang pertama itu konsep dasar margin pemasaran dari aspek harga produk. Jadi margin pemasaran adalah selisih harga yang dibayar konsumen akhir dan harga yang diterima oleh petani produsen. Jadi secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu M sama dengan PR dikurang PH, yang dimana M adalah margin pemasaran. Yang PR-nya itu adalah harga yang di tingkat pengecer, PF adalah harga di tingkat petani. Jadi ini adalah rumus untuk mencari margin pemasaran dari aspek harga produk. Kemudian yang kedua itu dari aspek pemasaran. Jadi margin pemasaran terdiri atas biaya pemasaran dan keuntungan pemasaran. Jadi secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi di mana MP itu adalah sama dengan BP tambah KP. Yang di mana MP adalah margin pemasaran, KP adalah keuntungan pemasaran, dan BP adalah biaya pemasaran. Jadi rumus ini dipakai untuk mencari margin pemasaran dari aspek biaya pemasaran. Jadi yang pertama itu dari konsep dari aspek harga produk, yang kedua dari aspek biaya pemasaran. Kemudian kita beralih ke slide selanjutnya. Jadi ada pertanyaan di sini, mengapa margin pemasaran dapat bertambah? Tentunya ini adalah pertanyaan dasar terkait dengan margin pemasaran. Kenapa sih margin pemasaran harus bertambah sebenarnya? Jadi saya contohkan begini. Contohnya produk itu berada di senternya di Makassar. Tentunya dalam menyalurkannya ke pelosok-pelosok tentunya memerlukan biaya. Tentunya itu akan menyebabkan terjadinya margin, selisih harga. Seperti yang dijelaskan dalam slide, hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kegiatan di setiap lembaga menyebarkan perbedaan harga jual antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Contohnya proses pengolahan, penggunaan sarana dan prasarana. Jadi di slide ini terdapat gambar yang dimana sedikit mewakili terkait dengan jawaban dari mengapa besarnya margin pemasaran dapat bertambah. Di sini adalah adanya distribusi. Mungkin di sini margin dalam distribusi yaitu customer. Tentunya dari customer awal sampai customer akhir tentunya margin yang dikeluarkan tentunya berbeda. Kemudian selanjutnya margin pemasaran secara grafis. Jadi secara grafis margin pemasaran dapat digambarkan seperti ini. Jadi di mana PR adalah harga di tingkat pedagang, PF adalah harga di tingkat petani, Q adalah jumlah komoditas, FMM adalah BR dikurang PF, margin PR sama dikurang PR. Jadi di sini merupakan sedikit gambaran tentang margin pemasaran secara grafis. Di sini untuk kenapa kita
gambarkan secara grafis untuk lebih memahami atau lebih mendetail tentang penjelasan tentang margin. Yang kedua, hubungan antara kurva permintaan primer dan kurva permintaan turunan. Di sini dijelaskan bahwa garis ini adalah kurva permintaan primer, dan garis ini adalah kurva permintaan turunan, yang dimana PR adalah harga tingkat pedagang, PF adalah harga di tingkat petani. Jadi di sini mari kita belajar bersama dalam membuat suatu grafis. Kemudian selanjutnya adalah peran struktur pasar dan margin pasar dalam penetapan harga. Jadi ini adalah inti dari semua yang dijelaskan di atas. Jadi bagaimana cara kita menentukan harga dari struktur pasar dan margin pemasaran. Jadi setidaknya ada dua indikator. Yang pertama itu adalah struktur pasar. Jadi dalam struktur pasar itu adalah tentunya harus ditahu ada berapa perusahaan yang pesaing, apakah banyak atau tidak. Jadi di sini kita harus tahu sebenarnya pesaing kita siapa-siapa, apakah banyak. Apabila tidak, tentunya kita akan lebih leluasa menentukan harga, dan apabila banyak, tentunya itu akan berpengaruh terhadap produk yang dijualkan. Yang kedua, dari aspek produk yang dijual bersifat homogen atau tidak. Jadi saya rasa ini jelas. Yang ketiga, kemudian yang tidak kalah penting itu tentunya harus ditahu berapa harga produk di pasaran. Jadi ini adalah hal yang terpenting sebenarnya, karena dalam menentukan harga tentunya kita harus tahu berapa harga yang ditawarkan oleh pesaing sebelah. Jangan sampai dia menawarkan lebih murah, tentunya apa yang kita produksi tidak laku. Jadi itu adalah intinya. Yang kedua, margin pemasaran. Dalam penetapan harga margin pemasaran, tentunya margin pemasaran menjadi pokok pembahasan, karena dengan mengetahui margin pemasaran sehingga dalam penetapan harga tentunya tetap berada di harga standar dengan mengetahui berapa indikator seperti berikut. Jadi seperti yang dijelaskan di atas, margin pemasaran adalah selisih harga. Jadi dengan mengetahui selisih harga, tentunya kita dapat mempermudah diri kita dalam menentukan harga yang standar sesuai dengan pasaran, sehingga kita tidak mengalami kerugian. Yaitu ada setidaknya 3 indikator. Yang pertama, harga awal produk, di mana di sini kita harus tahu berapa harga awal produk, total pengeluaran produk, di mana kita harus akumulasi dari total yang dikeluarkan dan dalam prosesnya berapa, sehingga dalam marginnya apakah menguntungkan bagi kita atau bahkan merugikan. Dan yang terakhir, dan harga yang ditetapkan pesaing terhadap harga produk. Jadi seperti yang dijelaskan di struktur pasar, tentunya kita harus tahu berapa sebenarnya ketetapan harga yang ditetapkan pesaing. Contoh kita adalah perusahaan rokok. Tentunya perusahaan rokok kita harus tahu berapa harga yang ditetapkan itu supaya kita tidak mengalami kerugian. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Jadi adalah beberapa daftar pustaka yang saya ambil sebagai acuan dalam pembuatan PPT ini. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin sekian dari saya. Saya yakin dalam penjelasan dan pembuatan PPT ini sangat terbatas dan memiliki banyak kekurangan. Jadi kritik dari teman-teman itu adalah pelajaran penting bagi saya. Namun kritiknya harus adalah kritik yang membangun, supaya tidak mengkerdilkan diri kita untuk terus belajar dan belajar. Jadi saya rasa itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi